Halo sob, ketemu lagi dengan saya di channel Inspirasi Bersepeda ini. Minggu lalu kita sudah membahas masalah mencuri sepeda yang baik dan benar, dan hal-hal yang harus dihindari dan dilakukan. Sekarang, next stepnya adalah melumasi sepeda agar berfungsi optimal, nyaman, dan tentunya tahan lama. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita simak langsung tayangan ini sampai habis. Ya, sobat goes, setelah melakukan pencucian dengan bersih, next stepnya adalah melumasi part-part berikut seperti rantai, chainring, sprocket, puli, suspensi belakang, dropper, fork, dan true axle. Loctite multi-purpose maintain loop. Jadi ini cukup bagus ya sob. Bisa digunakan untuk melumasi puli atau jockey wheel, RD maupun FD atau sprocket. Selanjutnya saya juga menggunakan chain loop. Ini yang multi-purpose ya. Semua rantai bisa, baik rantai sepeda maupun rantai motor. Ini jenisnya yang dry atau yang kering. Nah, selanjutnya ini adalah pelumas rantai yang wet, mereknya Finish Line. Ini bisa digunakan ketika musim hujan atau berbecek-becek, sehingga kita gunakan ini karena lebih kental dibandingkan yang dry, jadi lebih tahan lama kalau digunakan dalam kondisi hujan atau basah. Selanjutnya ini adalah pelumas suspensi Finish Line juga mereknya, ya bisa digunakan di fork maupun di suspensi belakang atau rear shock. Bisa juga digunakan untuk stension dropper post. Nah, ini adalah pelumas stension juga, cuma ini dari fluoro oil atau kekentalannya lebih tinggi dibandingin yang tadi yang suspension spray. Ini dilumasi, lebih kental, lebih licin, dan lebih tahan lama yang ini. Dan harganya 2 kali lipat dibandingkan dengan yang spray tadi. Berikutnya adalah grease atau gemuk. Ya, gemuk apa saja ini universal. Biasanya gemuk digunakan untuk atau hanya melumasi bagian-bagian tertutup di sepeda seperti bearing, TA juga bisa. Tapi karena di sini saya hanya melumasi true axle atau TA saja, jadi bisa digunakan gemuk apa saja. Kalau untuk bearing headset, bearing crank, ataupun bearing-bearing yang ada di pivot, biasanya menggunakan gemuk atau grease khusus untuk sepeda. Bahan yang lain adalah kain lap. Ya, kain apa saja, yang penting bisa dipakai untuk ngelap nantinya. Jadi caranya gini, kita naikkan dulu ke atas ring O-ringnya, ya, dan kita spray. Ya, habis lumasi. Hal yang sama kita lakukan di sebelahnya, stension sebelahnya ya. Kita gunakan kain untuk menahan cipratan cairan pelumas ini agar tidak mengena pad brake yang ada di bawahnya. Setelah kita lumasi, jangan lupa ditekan berkali-kali ke bawah untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di bagian-bagian sealnya ya. Seperti ini. Bisa kelihatan ini kotoran-kotorannya ya, tuh. Demikian juga yang di samping. Lakukan berapa kali sampai kotorannya keluar dari seal-seal yang ada di bawah sini, sehingga fork kita bisa tahan lama. Karena partikel-partikel debu tersebut berakumulasi, dan jika semakin banyak akan merusak seal kita, bisa bocor dan tidak tahan lama. Hal yang sama kita juga lakukan untuk dropper ya. Ini droppernya juga prinsipnya sama dengan fork, stensionnya perlu dilumasi. Ya, kita juga tahan dari cipratan ke bawah, bisa mengenai kampas yang di belakang.
Nah, setelah dilumasi sama seperti forok tadi, kita turunkan ke bawah beberapa kali. Sampai jika ada kotorannya kita bersihkan. Ya. Untuk rear shock sama ya. Kebetulan saya memakai coil shock, tapi tetap ada stansionnya di sini. Ini yang kita lumasi. Karena stansionnya di bawah, kita balikkan dulu sepedanya agar sil-sil yang ada di sini bisa terlumasi atau kena dari pelumas yang kita taruh di sini. Di stansionnya ya. Makanya kita balik dulu sepedanya. Ya, kita lihat. Kita lumasi. Ya. Sama. Nah, karena sealnya ada di bawah sini, kita bisa diamkan dulu beberapa saat, atau nanti sebelum dipakai kita bisa tambahkan lagi pelumas ini dan dibalikan seperti ini sebelum dipakai beberapa jam, sehingga itu lebih baik agar bisa pelumasnya bisa menyerap sampai ke bawah. Nah, kembali setelah dilumasi, kita dorong ke bawah beberapa kali agar pelumas yang ada di stansionnya bisa masuk ke dalam, mengena seal yang ada di dalam tabung. Untuk rear shock air, prinsipnya sama seperti kita melumasi coil shock. Tinggal disemprot di stansionnya. Lalu kita ratakan. Setelah itu baru kita pumping atau tekan-tekan agar pelumasnya masuk ke dalam body rear shock ini. Jadi begitu ya sob. Selanjutnya kita melumasi drivetrain, yaitu chainring yang ada di sini, rantai, sprocket, serta di bawahnya juga ada jockey wheel atau puli. Nah, tips selanjutnya adalah hindari menggunakan gemuk atau grease untuk melumasi chainring kita ini, chainring sepeda. Ya, hindari melumasi chainring dengan gemuk, termasuk juga sprocket. Ya, gunakan pelumas rantai atau pelumas yang lain seperti Loctite tadi juga bisa. Dihindari gemuk, karena gemuk itu bisa menarik partikel-partikel kecil seperti kerikil kecil, sehingga gampang merusak sprocket maupun rantai kita. Untuk melumasi rantai dan chainring serta part-part yang ada di sekitarnya, kita bisa menggunakan paddock ini, sehingga kita bisa dilumasi sambil memutar sprocketnya atau rantainya, sehingga pelumasannya jadi rata. Sebelum kita mulai melumasi rantai, kita bisa melumasi lebih dahulu RD, FD maupun ya atau pulinya ya. Kita bisa mulai dari FD-nya dulu ya. Front derailleur. Kita cari yang biasanya bergerak atau yang untuk mengganti giginya biar lebih lancar. Bisa gunakan yang lain juga untuk ngelap. Selain itu kita juga bisa lumasi jockey wheel atau puli. Yang di atas juga. Hati-hati tidak nyiprat ke arah rem atau disc brake pad. Selanjutnya kita bisa juga menyemprot bagi pelumas sprocketnya, tapi terlebih dahulu kita tutup bagian pad disc brake agar tidak terkontaminasi dari semprotan pelumas ini. Nah, biar lebih aman, sehingga kita bisa melakukan semprotan tidak mencipratinya. Nah, untuk yang wet kita teteskan seperti ini. Karena ini bagus untuk ketika musim hujan, karena dia lebih awet
dan lebih kental. Untuk yang dry, kita bisa menggunakan kain untuk melapisinya agar tidak berceceran. Ya, habis kita putar. Ya. Bisa juga langsung diputar sambil disemprotkan ke sini. Ya, kita pakai gemuk. Kita godang sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak, karena cukup melumasi bagian TA-nya tadi. Nah, kita bisa gunakan begini. Kalau ini memang lebih baik menggunakan gemuk ya. Dia berada di dalam hub ya, cukup. Langsung kita pasang. Jadi demikian sob, tips pelumasan sepeda MTB kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao.